Sebuah kisah karya terbaik anak bangsa Indonesia bertutur tentang perjalanan kehidupan anak manusia di zaman kerajaan Tanah Jawa melalui sentuhan sejarah dan fiksi yang nyaris sempurna. Dengan bangga kami persembahkan satu di antara karya terbaik dari Esa Mintarja yang berjudul Jejak di Balik Kabut. Pada kesempatan yang sangat baik ini, kita masuk pada episode yang keempat. Selamat menikmati. Pada episode sebelumnya telah diceritakan, Paksi Pamekasan yang merasa dirinya orang lain di padukuhan itu tidak ikut hadir di rumah Ki Bekel. Namun beberapa orang telah mendengar ceritanya tentang hantu keranda, para perampok dan hasil rampokan mereka yang mereka sembunyikan di kuburan. Sementara itu Sura tidak ada di rumah, maka Paksi pun telah minta izin kepada Nyai Sura untuk berjalan-jalan. "Malam-malam kau akan pergi kemana, Ngger?" bertanya Nyi Sura. "Hanya berjalan-jalan saja, Bibi, menghirup angin. Udara terasa panas malam ini." "Jangan terlalu lama, Ngger. Nanti jika pamanmu datang, ia tentu akan mencarimu," pesan Nyi Sura. Paksi pun kemudian telah meninggalkan rumah Sura. Ia menyusuri jalan-jalan padukuhan yang sudah menjadi sepi. Ada beberapa oncor terpancang di regol-regol rumah yang besar dan di simpang-simpang empat terpenting di padukuhan itu. Sejak terbetik berita tentang hantu keranda, maka jarang sekali ada orang yang berani keluar setelah gelap. Bahkan gardu-gardu pun menjadi kosong. Satu dua orang yang mempunyai keberanian mencoba untuk mengintip dari belakang dinding padukuhan, tetapi mereka tidak pernah dapat melihat keranda yang berjalan sendiri itu. Justru orang yang tidak sengaja untuk melihatnya, sekali-sekali pernah ada yang sempat melihatnya. Tetapi akhirnya Sura dan ketiga orang kawannya berhasil melihat keranda yang dikiranya dapat berjalan sendiri itu, sehingga justru ada di antara mereka yang menjadi sakit. Tetapi Paksi Pamekasan sama sekali tidak takut bertemu dengan keranda yang dapat terbang itu. Meskipun demikian, ia harus berhati-hati karena di sekitar keranda itu terdapat sekitar 10 orang yang berpakaian serba hitam. Jika orang-orang itu menyadari bahwa rahasia mereka diketahui, maka mereka tidak akan segan-segan menyingkirkan orang yang mengetahui rahasia mereka itu. Beberapa lama Paksi berjalan di tengah-tengah bulak yang luas itu, tetapi Paksi sudah menduga bahwa keranda yang belum lama lewat, hari itu tidak akan lewat. Apalagi keranda itu hanya lewat di hari-hari tertentu saja. Semakin lama, maka langkah Paksi Pamekasan menjadi semakin jauh dari padukuhan. Sementara malam menjadi semakin malam. Di simpang empat di tengah bulak, Paksi berhenti. Dipandanginya padukuhan yang nampak kehitam-hitaman. Seleret sinar oncor memancar menyusup di sela-sela dedaunan. Paksi Pamekasan harus menunda perjalanan panjangnya yang tidak diketahuinya kemana itu. Ia tidak merasa bersalah jika ia berhenti di padukuhan itu beberapa hari saja, bahkan sampai 10 hari, karena ia memang tidak dibatasi oleh waktu. Bahkan tiba-tiba terngiang kembali suara ibunya. "Kau sengaja mengusirnya?" Tetapi ayahnya selalu menjawab, "Ia sudah menginjak 17 tahun. Paksi menarik nafas panjang, namun tiba-tiba saja Paksi terkejut
Di bawah sebatang pohon randu yang tumbuh di pinggir simpang 4 itu, ia melihat sesuatu yang bergerak, bahkan kemudian menjadi semakin jelas baginya bahwa yang bergerak itu adalah seseorang yang sedang duduk bersandar di batang pohon randu itu. Paksi melangkah surut, sementara orang yang duduk bersandar pohon randu itu seakan-akan tidak menghiraukannya. Paksi memang tidak ingin membuat persoalan. Karena itu, maka Paksi pun merasa lebih baik ia pergi tanpa mengganggu orang itu. Namun ketika ia melangkah menjauh, terdengar orang itu berkata, "Kau kira begitu saja kau dapat pergi?" Paksi berhenti sambil menghadap ke arah orang itu. Paksi bertanya, "Apakah maksud Kisanak? Kau telah mengetahui rahasiaku, rahasia keranda terbang itu, serta kau telah melihat tempat kami menyimpan benda-benda rampokan itu." Jantung Paksi berdentang semakin cepat. Ternyata orang itu mengerti bahwa ia telah mengetahui rahasia hantu keranda itu. "Apakah kau salah seorang dari mereka?" bertanya Paksi. Orang itu masih tetap duduk. Dengan suara yang seakan-akan bergulung di dalam mulutnya, ia menjawab, "Ya, aku salah seorang dari mereka." Paksi Pamekasan termangu-mangu sejenak, namun dadanya mulai bergejolak. Jika benar orang itu salah seorang dari para perampok yang membuat hantu-hantuan, serta yang telah menyembunyikan barang-barang hasil rampokan itu, maka ia harus benar-benar mempertahankan hidupnya. Tetapi Paksi masih tetap berdiri di tempatnya, karena orang yang duduk di bawah pohon randu itu pun masih saja duduk di tempatnya pula. Namun kemudian terdengar orang itu berkata, "Anak muda, kau telah bermain dengan api. Adalah salahmu jika api itu menjilat dan membakar tubuhmu." Paksi Pamekasan menyadari bahwa ia tidak akan dapat mengelak lagi. Tetapi apa boleh buat, ia harus berani memikul tanggung jawab atas perbuatannya sendiri, sebagaimana dikaitkan oleh orang itu. Tiba-tiba saja keberaniannya telah menghangatkan darahnya. Dengan suara yang mantap Paksi bertanya, "Apa yang kau kehendaki, Kisanak?" "Nyawamu," jawab orang itu. "Ambillah sendiri," jawab Paksi. Orang itu mulai bangkit. Ia berdiri di bawah pohon randu alas itu. Gelap malam telah mengaburkan wajah orang itu, sehingga Paksi tidak dapat melihat dengan jelas. Tetapi yang nampak di matanya dalam keremangan malam adalah tubuhnya yang gagah, tinggi dan besar. "Menyerahlah," suaranya terdengar serak. "Untuk apa aku menyerah?" bertanya Paksi Pamekasan. "Aku akan membunuhmu." "Kau kira aku apa?" Paksi justru bertanya dengan nada yang mantap. Pengalaman hidupnya membuat Paksi tidak mengenal takut lagi, bahwa ia seakan-akan telah terbuang dari rumahnya, membuatnya tidak peduli lagi. Apa yang terjadi biarlah terjadi, bahkan kematian tidak lagi menghantuinya. Orang itu mulai melangkah mendekat. Katanya, "Kau akan aku bunuh dengan caraku. Jika kau benar-benar akan membunuhku, maka aku pun harus berusaha untuk mempertahankan hidupku. Jika karena aku mempertahankan diri terjadi sesuatu atasmu, aku tidak bertanggung jawab. Bersiaplah anak yang sombong. Kau tidak mempunyai kesempatan lagi untuk mundur."
Paksi Pamekasan pun segera mempersiapkan diri, meskipun ia masih terhitung sangat muda di umurnya yang 17 itu. Namun Paksi pernah menyadap ilmu dari seorang guru yang berilmu tinggi. Karena itu, ketika hidupnya terancam, maka ia akan mempertahankan dirinya dengan ilmunya sejauh yang dikuasainya. Demikianlah, maka pertempuran pun tidak dapat dihindarinya lagi. Dengan garangnya orang yang semula duduk di bawah pohon randu itu pun mulai menyerangnya. Tetapi Paksi Pamekasan pun telah bersiap sepenuhnya. Karena itu, ketika serangan itu datang, maka Paksi pun dengan tangkasnya telah mengelak. Bahkan dengan cepat Paksi telah membalas menyerang. Tetapi orang itu pun mampu bergerak cepat pula. Serangan Paksi Pamekasan pun sama sekali tidak menyentuhnya. Ketika Paksi memburunya dengan serangan berikutnya, maka orang itu justru telah membenturnya. Serangan kaki Paksi Pamekasan yang terjulur mengarah ke dada telah ditangkis lawannya dengan kedua tangannya yang bersilang di dadanya. Paksi Pamekasan yang belum mengetahui seberapa besar kekuatan dan tenaga lawannya telah terdorong selangkah surut. Namun Paksi Pamekasan tidak berkecil hati. Lawannya ternyata juga tergetar dan surut selangkah pula. Demikianlah, keduanya pun segera terlibat dalam pertempuran yang sengit. Keduanya saling menyerang, bertahan dan menghindar. Dalam pertempuran yang semakin cepat itu, Paksi Pamekasan berusaha untuk dapat mengenali lawannya. Dalam keremangan malam, Paksi melihat bahwa lawannya itu adalah seorang yang cacat. Meskipun dalam gelap, tetapi setiap kali Paksi sempat melihat wajah yang cacat itu, ternyata orang itu merasa bahwa Paksi Pamekasan memperhatikan cacat di wajahnya. Karena itu, maka orang itu pun telah meloncat mengambil jarak sambil bertanya, "Kau memperhatikan cacat di wajahku?" "Ya," jawab Paksi berterus terang. Orang itu tertawa, katanya, "Aku adalah seorang penjahat yang sudah berpuluh-puluh tahun melakukan kejahatan. Aku pernah menjadi pencopet kecil, pencuri ayam dan jemuran. Aku pernah menjadi penyamun di tempat-tempat yang sunyi. Kemudian aku menjadi perampok dan bahkan perompak di laut. Selama berpuluh-puluh tahun, aku ditempa oleh kerasnya duniaku. Cacat di tubuhku terjadi di sepanjang pengalamanku yang luas itu. Aku pernah disangka mati karena dipukuli orang sepasar. Tubuhku dilemparkan begitu saja ke jurang, tidak terlalu jauh dari pasar itu." "Jangan membual," potong Paksi. "Kau menjadi ketakutan mendengar petualanganku?" bertanya orang itu. "Sama sekali tidak," jawab Paksi. "Jika sampai hari ini kau masih sempat bertualang, maka malam ini petualanganmu akan berakhir di sini." Orang itu tertawa semakin keras, katanya, "Kau benar-benar anak yang sombong, tetapi kau akan segera menyesali kesombonganmu itu." "Aku sudah siap apapun yang terjadi," jawab Paksi Pamekasan. Orang itu tidak segera menyerang lagi, tetapi ia pun berkata, "Lihat, betapa wajahku menjadi cacat, kakiku sedikit timpang, bekas luka yang terdapat di mana-mana. Tetapi ilmuku pun meningkat di setiap goresan yang terdapat pada tubuhku. Aku tidak peduli, tetapi aku akan mempertahankan hidupku." Orang itu pun melangkah mendekat lagi. Dengan cepat orang itu telah menyerang pula.
Pertempuran itu pun telah menyala kembali. Keduanya bergerak semakin cepat. Serangan demi serangan telah dilakukan oleh kedua belah pihak. Orang yang berwajah dan bertubuh cacat itu ternyata semakin lama menjadi semakin garang. Serangan-serangannya menjadi semakin cepat dan semakin keras. Tetapi Paksi Pamekasan pun telah meningkatkan kemampuannya pula. Pada umurnya, Paksi telah memiliki tenaga yang mantap. Kebiasaannya bermain dengan permainan keras telah membantu meningkatkan kekuatan dan ketahanan tubuhnya. Kesenangan bergulat di tepian membuat tubuhnya semakin liat dan tahannya pun menjadi semakin tinggi. Karena itu, maka setelah bertempur beberapa lama, tenaga Paksi pun masih belum menyusut. Tetapi pengalaman orang cacat itu memang jauh lebih luas dari Paksi Pamekasan. Karena itu, maka setiap kali serangan orang itu mengejutkan Paksi. Namun betapapun Paksi Pamekasan mengerahkan kemampuannya, orang itu ternyata mampu menembus pertahanannya. Serangan-serangannya sekali-sekali telah menyentuh tubuhnya. Tetapi setelah bertempur beberapa lama, Paksi Pamekasan pun mulai melihat celah-celah pertahanan lawannya. Paksi Pamekasan yang kemudian mengalami kesulitan itu tidak lagi sekedar bertempur dengan unsur-unsur gerak yang dikuasainya, tetapi ia harus mempergunakan penalarannya sebaik-baiknya. Ia harus membuat perhitungan-perhitungan dengan cepat, tetapi cermat agar tidak justru membuatnya semakin sulit. Ketika Paksi Pamekasan harus meloncat menjauhi lawannya untuk mengambil jarak, ia melihat bahwa lawannya itu tidak terlalu cepat menyusulnya. Terasa ada tenggang waktu sekejap sebelum lawannya melibatnya lagi dalam pertempuran yang sengit. Sekali dua kali Paksi Pamekasan mencoba sehingga ia pun dapat mengambil kesimpulan bahwa lawannya kurang memiliki ketangkasan untuk bertempur dengan loncatan-loncatan panjang. Dengan demikian, maka Paksi Pamekasan telah memilih cara yang justru tidak disukai lawannya. Paksi Pamekasan bertempur pada jarak yang dipeliharanya dengan baik. Ternyata Paksi Pamekasan berhasil mempersulit kedudukan lawannya. Tetapi setiap kali pengalaman orang cacat yang luas itu terasa sangat berpengaruh dalam pertempuran itu. Orang cacat itu tidak mau terpancing dalam pertempuran dengan jarak yang panjang. Setiap kali Paksi Pamekasan meloncat jauh, lawannya tidak tergesa-gesa memburunya, tetapi ia justru melangkah satu-satu mendekatinya. Paksilah yang kemudian menjadi tidak telaten. Ia menjadi tidak sabar lagi, sehingga ia tidak berpegang teguh pada perhitungannya. Dengan demikian, maka serangan-serangan lawannya itu menjadi semakin sering menembus pertahanan anak muda itu. Ketika Paksi menjulurkan kakinya menyerang ke arah lambung lawannya, maka orang cacat itu justru menjatuhkan dirinya. Kakinya dengan cepat menyapu kaki Paksi yang lain, sehingga Paksi Pamekasan telah menjadi kehilangan keseimbangan. Karena itu, maka Paksi Pamekasan pun telah terjatuh, tetapi ia pun dengan cepat berguling. Dengan tangkas pula, Paksi segera meloncat bangkit. Tetapi di luar dugaan, lawannya yang timpang itu, yang selalu menghindari pertempuran dengan jarak yang panjang, mampu meloncat dengan cepat. Ternyata Paksi terkejut, tetapi ia terlambat menghindar. Tangan orang itu dengan cepat menghantam perutnya. Di luar sadarnya, Paksi Pamekasan terbungkuk.
Namun dengan cepat pula lawannya memegang kepalanya. Dengan kerasnya kepala Paksi telah membentur lutut orang yang timpang itu. Mata Paksi menjadi gelap, tetapi ia tidak mau kehilangan kesadarannya. Bahkan dengan cepat ia suruhkan kepalanya ke perut lawannya. Keduanya terjatuh berguling di tanah, namun Paksi Pamekasan tidak ingin menjadi sasaran serangan-serangan lawannya. Meskipun perutnya masih terasa mual, serta kepalanya masih sangat pening, tetapi Paksi Pamekasan telah bersiap kembali untuk bertempur. Pada saat yang sama, lawannya telah bangkit pula. Bahkan dengan cepat ia telah menyerang Paksi Pamekasan. Sambil meloncat, orang itu telah menjulurkan tangannya ke arah dada. Tetapi Paksi dengan cepat bergeser ke samping. Justru pada saat tangan lawannya terjulur, Paksi telah menyerang lambung orang itu dengan kakinya. Meskipun orang itu menggeliat, tetapi kaki Paksi Pamekasan masih dapat menggapainya, sehingga orang yang sedang meluncur itu telah terdorong ke samping dan jatuh berguling. Tetapi orang itu kurang beruntung bahwa ia tidak memperhatikan parit yang membujur di pinggir jalan, sehingga ia justru terperosok ke dalamnya. Dengan cepat orang itu bangkit, pakaian dan tubuhnya menjadi basah kuyup. Karena hal itu tidak terduga, maka beberapa teguk air telah masuk ke dalam kerongkongannya. Ketika orang itu sibuk mengusap wajahnya, serangan Paksi Pamekasan telah datang lagi. Kakinya dengan cepat sekali terjulur menyambar kening orang itu. Sekali lagi orang itu terlempar. Bahkan orang itu telah terlempar ke dalam lumpur di kotak sawah yang basah itu. Paksi yang ingin mengambil kesempatan tidak menunggunya. Dengan cepat ia memburu lawannya. Demikian lawannya bangkit, maka tangannya telah menyambar dagu. Gigi orang itu terdengar gemeretak. Dengan kasarnya orang itu mengumpat, tetapi ketika dengan satu putaran kaki Paksi Pamekasan menyambar dadanya, maka orang itu telah terlempar jatuh. Dengan cepat orang itu bangkit, tetapi ia tidak berusaha menyerang Paksi Pamekasan dengan serta-merta, maka orang itu pun telah melarikan dirinya ke dalam kegelapan. Beberapa puluh langkah Paksi mengejarnya, tetapi kemudian ia pun telah menghentikan usahanya untuk menangkap orang itu. Karena itu, maka Paksi Pamekasan pun kemudian berhenti. Paksi Pamekasan menarik nafas dalam-dalam. Ternyata ia harus terlibat dalam pertempuran dengan salah seorang di antara para perampok yang telah membuat hantu-hantuan itu. Bahkan hampir saja ia terdesak. Jika ia gagal mempertahankan dirinya, maka nyawanya tentu benar-benar akan dihabisi oleh orang itu. Paksi Pamekasan berdiri termangu-mangu sejenak. Angin terasa semilir menghembus kulitnya. Ketika Paksi Pamekasan menengadahkan wajahnya, dilihatnya langit bersih. Bintang-bintang berkerdiban di batas cakrawala. Namun tubuh Paksi Pamekasan semakin terasa nyeri. Tulang-tulangnya bagaikan menjadi retak, sedangkan kepalanya masih saja terasa pening. Sejenak Paksi Pamekasan berdiri termangu-mangu, namun kemudian ia pun membenahi pakaiannya. Ketika ia melangkah kembali ke padukuhan, sendi-sendinya terasa sakit. Ketika Paksi Pamekasan memasuki regol halaman rumah Sura, ternyata Sura masih duduk di sebuah lincak bambu yang panjang diserambi.
Demikian ia melihat Paksi Pamekasan memasuki regol halaman dari keremangan malam. Sura pun segera bangkit dan menyongsongnya. "Kau membuat aku cemas, Ger." Paksi menarik nafas panjang, namun ia pun bertanya pula. "Pertemuan di rumah Ki Bekel itu begitu cepat selesai?" "Pertemuan itu cukup lama, Ger. Kaulah yang pergi terlalu lama. Kita sudah berada di belahan malam terakhir." Paksi menarik nafas dalam-dalam. Tengah malam memang sudah lewat. Agaknya ia bertempur cukup lama pula. "Marilah, Ger," ajak Sura. "Sudah waktunya kita beristirahat." Keduanya pun melangkah ke serambi. Namun Paksi Pamekasan pun berkata, "Aku akan pergi ke Pakiwan, Paman." "Baiklah, tetapi lewat pintu butulan saja." "Aku akan masuk lewat pintu butulan." Paksi Pamekasan pun kemudian langsung pergi ke Pakiwan lewat samping rumah, meskipun Sura mengajaknya lewat ruang dalam rumahnya. Paksi Pamekasan memang harus membersihkan tubuhnya dari debu dan lumpur, tetapi ia tidak dapat membersihkan pakaiannya malam itu. Ketika Paksi masuk ke ruang dalam lewat pintu butulan, Sura terkejut. Ia melihat wajah anak itu lembab kebiru-biruan dekat arah matanya. Langkah Paksi pun menjadi berat dan bahkan kaki kanannya menjadi sedikit timpang. "Apa yang terjadi, Ger?" Paksi menarik nafas dalam-dalam. Sura kemudian menggandengnya dan mempersilahkannya duduk di atas tikar pandan. Paksi Pamekasan yang nampak sangat letih itu dan sekali-sekali memegang perutnya yang sakit dan mual itu duduk sambil menundukkan wajahnya. Ketika ia mencuci mukanya, terasa wajahnya menjadi pedih. "Apa yang terjadi?" Sura mendesaknya. "Aku sudah gelisah menunggumu. Ternyata kau telah mengalami sesuatu." "Aku berjalan-jalan sampai keluar padukuhan ini, Paman. Tetapi malang, aku bertemu dengan salah seorang dari para perampok itu. Ketika aku diserang, aku mencoba untuk bertahan. Tetapi inilah yang terjadi. Tetapi aku masih beruntung bahwa aku sempat lari." Jawab Paksi yang merendahkan diri agar orang-orang padukuhan itu tidak terlalu menaruh pengharapan kepadanya jika ternyata kelak mereka benar-benar harus menghadapi Kebo Lorok. Sura mengerutkan dahinya. Di luar sadarnya ia pun berdesis, "Syukurlah bahwa kau dapat melepaskan dirimu." Paksi tidak menyahut, tetapi ia melihat sesuatu yang terbersit di hati Sura. Meskipun ragu-ragu, Sura itu pun bertanya, "Tetapi bagaimana peristiwa itu terjadi? Apakah kau tahu pasti bahwa orang itu salah seorang di antara para perampok itu?" Paksi Pamekasan termangu-mangu sejenak, namun kemudian ia pun berkata, "Orang itu tiba-tiba saja menuduhku bahwa aku telah mengetahui rahasianya. Aku tidak tahu apakah ia benar-benar mengetahui bahwa aku menyaksikan apa yang telah dilakukan oleh para perampok itu, atau sekedar mencari alasan untuk melakukan kekerasan. Tetapi agaknya orang itu benar-benar ingin membunuhku." Sura mengangguk-angguk. Katanya, "Jika demikian, kita memang harus berhati-hati. Nampaknya mereka sudah membuat persiapan-persiapan menjelang kehadiran Kebo Lorok." "Mungkin sekali, Paman. Karena itu, besok jangan berjalan-jalan setelah lewat senja. Nampaknya keadaan menjadi gawat. Bukan saja cerita tentang hantu keranda, tetapi orang-orang itu telah langsung melakukan kekerasan." Paksi mengangguk-angguk kecil sambil menjawab,
Baik Paman, bila Kepulorok itu benar-benar akan datang saat padukuhan ini merti desa, maka keadaan akan menjadi gawat. Tetapi apakah Paman dan para bebahu padukuhan ini pasti bahwa Kepulorok akan melakukan tindakan kekerasan terhadap padukuhan ini? Aku sekedar melihat hasil kerja orang-orangnya yang berkeliaran di setiap tempat ini dan menyembunyikan harta bendanya di kuburan itu. Kita memperhitungkan keadaan yang paling gawat yang mungkin terjadi, Nger. Jawab Sura. Kita semuanya memang mengharap bahwa Kepulorok tidak akan mengganggu padukuhan ini. Tetapi jika gangguan ini terjadi, maka kita tidak akan tinggal diam. Paksi Pamekasan mengangguk-angguk, sementara Sura itu berkata selanjutnya, "Karena itu, maka kita akan mempersiapkan diri sejauh dapat kita lakukan. Kita harus mempertahankan harga diri agar kita untuk selanjutnya tidak akan menjadi ampas kelapa yang diperah sampai kering." Paksi Pamekasan memandang wajah Sura sejenak. Wajah itu nampak bersungguh-sungguh. Bahkan sekali dua kali Sura mengusap keringatnya yang mengembun di kening. Paksi Pamekasan mengerti bahwa persoalan yang telah dibicarakan oleh Ki Bekel dengan para bebahunya itu dianggap persoalan yang gawat sekali karena akan menyangkut kehidupan di padukuhan itu. Dengan ragu-ragu, Paksi Pamekasan pun kemudian bertanya, "Paman, jadi apakah yang akan dilakukan oleh Ki Bekel dan para bebahu menghadapi kemungkinan kedatangan Kepulorok?" "Kita akan bersiap. Ki Jagabaya akan mengumpulkan anak-anak muda serta laki-laki yang berani serta masih mempunyai kemampuan untuk berkelahi. Ada 3 atau 4 orang bekas prajurit di padukuhan ini yang akan diminta kesediaannya memimpin perlawanan. Selain mereka, Ki Jagabaya, Ki Bekel sendiri, dan adik Ki Bekel yang bernama Atek Panatas itu." Paksi Pamekasan menarik nafas dalam-dalam. Agaknya para penghuni padukuhan ini akan mengerahkan segenap kekuatan yang ada untuk melindungi diri sendiri. Namun Paksi Pamekasan itu pun berkata, "Paman, jika persiapan itu diketahui oleh para pengikut Kepulorok, apakah bukan berarti bahwa kita justru mengisyaratkan agar Kepulorok datang dengan kekuatan yang lebih besar?" Sura mengerutkan dahinya sambil mengangguk kecil. Sura pun berkata, "Memang mungkin sekali persiapan-persiapan yang kita lakukan akan membuat Kepulorok dan para pengikutnya menjadi berhati-hati serta membuat perhitungan yang lebih bersungguh-sungguh. Jika terjadi demikian, maka keadaan padukuhan ini akan dapat menjadi parah sekali. Ya, seharusnya hal ini juga diperhitungkan." Sura mengangguk-angguk, lalu katanya pula, "Biarlah besok aku bertemu dengan Ki Jagabaya. Agaknya Ki Jagabaya juga perlu diberitahu bahwa orang-orang yang membuat hantu-hantuan itu adalah orang-orang yang sangat garang. Mereka tidak ragu-ragu untuk bertindak kasar." Sura mengangguk-angguk. Paksi Pamekasan sendiri sudah mengalaminya. Untunglah bahwa Paksi dapat melarikan diri. Karena malam menjadi semakin dalam, Sura itu pun kemudian telah mempersilahkan Paksi Pamekasan untuk beristirahat. Tetapi ketika Sura sempat memperhatikan pakaian Paksi Pamekasan, maka ia pun telah menawarkan untuk meminjami Paksi sepengadek pakaiannya. "Terima kasih Paman," jawab Paksi yang mulai merasa gatal-gatal dengan pakaiannya yang kotor dan berlumpur. Malam itu, Paksi Pamekasan mendapat sepengadek pakaian dari Sura, sehingga besok ia dapat mencuci pakaiannya yang dipakainya sejak ia meninggalkan rumahnya.
Di sisa malam itu, Paksi berbaring di bilik yang diperuntukkan baginya. Meskipun agak sulit, tetapi akhirnya Paksi pun tertidur pula. Namun jika sekali-sekali ia terbangun, maka badannya masih terasa nyeri di beberapa bagian. Kepalanya masih pening dan perutnya masih mual. Nah, bagaimanakah kisah selanjutnya? Silahkan ikuti terus Jejak di Balik Kabut pada episode berikutnya. Sampai jumpa.